Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fatia Fitri Sudariansyah. Saya dari kelas 10 TAP 2. Nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan atau APAR adalah alat pemadam yang dipergunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa APAR berhasil menanggulangi sekitar 30% terjadinya kebakaran. Berdasarkan konstruksinya, APAR dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, yaitu storage pressure type, adalah APAR yang menggunakan gas pendorong bertekanan tercampur dengan media pemadamnya. Gas pendorong ini yang dipakai adalah nitrogen atau N2. Ciri dari APAR ini biasanya terlihat pada tekanan di luarnya. Kedua adalah gas cartridge type, adalah jika gas pendorong yang terletak pada cartridge tersendiri maka akan terpisah pada media pemadamnya. Gas yang dipergunakan biasanya adalah CO2 atau karbon dioksida. Ada 4 jenis APAR yang paling umum digunakan. Yang pertama yaitu APAR jenis air. APAR jenis air adalah jenis APAR yang diisikan oleh air dengan bertekanan tinggi. APAR jenis air merupakan APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang disebabkan oleh benda-benda non-logam, tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik yang bertegangan atau kebakaran kelas C. Keuntungan dari APAR jenis air yaitu yang pertama, memiliki daya serap panas yang cukup besar. Yang kedua, mudah digunakan, mudah disimpan, diangkat, dan dialirkan. Yang ketiga, mudah didapat dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua adalah APAR jenis busa. APAR jenis busa ini adalah jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa AFFF yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Berikut adalah macam-macam busa yang biasanya digunakan sebagai media APAR. Yang pertama, busa kimia. Busa yang terjadi karena adanya proses kimia. Contohnya, tepung ganda, tepung tunggal. Yang kedua, busa mekanik. Busa yang terjadi karena adanya proses mekanik, yaitu berupa cairan dalam pembuatan busa. Contohnya, cairan busa, air, dan udara. Yang ketiga adalah APAR jenis serbuk kimia. APAR jenis serbuk kimia ini terdiri dari serbuk kimia merupakan dari kombinasi monoamonium dan amonium sulfat. APAR jenis serbuk kimia merupakan alat pemadam kebakaran serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir seluruh kelas kebakaran seperti A, B, dan C. APAR jenis serbuk kimia ini tidak dianjurkan untuk memadamkan pada industri karena akan mengotori peralatan produksi di sekitarnya. Keempat adalah APAR jenis karbon dioksida atau CO2. APAR jenis karbon dioksida adalah APAR yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. APAR jenis karbon dioksida sangat cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B dan kelas C. Keuntungan dari APAR
jenis karbon dioksida adalah yang pertama, tidak menghantarkan listrik. Yang kedua, tidak menimbulkan residu. Yang ketiga adalah efektif kebakaran kelas B dan C. Kebakaran kelas dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A merupakan kebakaran kelas yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kayu, karet, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B merupakan kebakaran kelas yang disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, dan minyak. Kebakaran kelas yang ketiga yaitu kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C merupakan kebakaran kelas yang disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Yang terakhir yaitu kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D adalah kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti aluminium dan sodium dan lain-lain. Cara menggunakan APAR. Kita dapat menggunakan APAR dengan singkatan TATA, yaitu yang pertama, tarik pin pengaman APAR. Yang kedua, arahkan pangkal selang ke sumber api atau area kebakaran. Yang ketiga, tekan pemicu untuk menyemprot. Yang keempat, ayunkan ke seluruh sumber api atau area kebakaran. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kontaminasi. Yang pertama yaitu pengidentifikasian dampak yang mungkin terjadi dari setiap potensi pencemaran lingkungan. Debu merupakan material yang sangat berbahaya. Karena selain berbahaya bagi paru-paru dan mata, debu juga dapat menjadikan terbatasnya jarak pandang. Pencemaran udara juga diakibatkan oleh debu yang terbang dari jalan kerja yang tidak terawat. Suara bising memiliki ancaman ganda, yaitu dapat merusak pendengaran dan dapat mengalihkan pekerjaan manusia dan aktivitasnya, yaitu perawatan peralatan gedung. Yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah mengatur metode kerja sehingga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua, sampah sisa-sisa bahan bangunan harus segera dibersihkan. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan jalan kerja. Di sini saya juga akan bahas tentang pengidentifikasian keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat berubah. Yang pertama yaitu kebakaran. Kebakaran adanya bahan kimia yang mudah terbakar akibat dari pelarut organik. Yang kedua yaitu keracunan. Keracunan adalah yang disebabkan oleh bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan fatal dan akibat kronis. Keracunan kronis adalah absorpsi bahan kimia yang jumlahnya sedikit dalam waktu yang panjang. Yang kedua adalah faktor kimia di tempat kerja. Faktor kimia di tempat kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bentuk partikel. Partikel didefinisikan sebagai titik-titik atau benda yang memiliki sifat yang memiliki ukuran halus. Contohnya yaitu debu. Debu merupakan partikel-partikel zat padat yang terbentuk dari kekuatan alami. Yang kedua adalah kabut. Kabut adalah partikel-partikel zat cair yang terbentuk dari kondensasi uap air. Yang ketiga adalah fumi. Fumi adalah partikel-partikel zat padat yang terbentuk dari sublimasi. Kedua yaitu bukan partikel. Contohnya adalah gas. Gas memiliki sifat pada umumnya tidak terlihat dan tidak berbau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.